Kalau bicara pemasteran, jadi saat memaster burung itu banyak pertanyaan juga. Wah, kalau mastering burung itu bagusnya gimana ya? Di kerodong kah atau di ablak kah atau diemin gitu aja? Nah, itu sering jadi polemik dan jadi pertanyaan besar yang tiap orang mempraktekannya beda-beda dengan hasil yang berbeda pula. Kita ikuti video ini, nanti kita bahas bagaimana perlakuan kepada burung yang akan kita master. Bersama saya Wak Iwan Channel, mencetak burung biasa menjadi istimewa. Kalau bicara pemasteran ya, pemasteran atau mengisi materi burung, itu banyak kontroversi antar kicau mania. Ada yang bilang kalau masterin di full kerodong, ada juga yang masterin itu di full abla aja, nanti juga dia nangkep, ada juga yang begitu. Dari pengalaman saya, ada beberapa perlakuan yang sangat penting menurut saya untuk burung bahan, entah itu dari lolohan ataupun dari ombyoan, yang akan kita masterin atau kita isi materi dengan suara-suara yang kita inginkan. Yang pertama yaitu burung yang akan kita master, usahakan jangan dinaikkan dulu birahinya. Ini dalam konsep gini ya, kita kan kemarin sudah pilih burung ombyoan, kemudian kita kondisikan, kita rawat. Nah, artinya ini burung yang kita master ini adalah burung yang sudah terkondisi. Terkondisi itu artinya sudah sehat, betul-betul sehat, sudah gemuk, bulunya sudah tidak ngembang, syukur-syukur sudah mulai penjinaan. Jadi tinggal kita masterin gitu loh. Nah, kalau pengalaman saya, jangan dinaikkan dulu EF-nya. Logikanya gini, burung akan dia fokus atau konsentrasi untuk mendengarkan apa yang dia dengar apabila dia tidak berbunyi. Usahakan burung itu jangan dinaikkan dulu birahinya. Artinya EF tetap kita beri, cuma ala kadarnya, jangan dijor gitu loh. Kalau dijor nanti dia cepat naik birahinya, kemudian dia bunyi gacor. Nah, kalau dia gacor, dia asik dengan bunyinya sendiri, dia nggak peduli dengan suara-suara sekitar gitu loh. Jadi dia tidak akan fokus untuk mendengar masteran yang kita berikan sama dia, karena dia sudah asik dengan bunyi sendiri. Kita beri EF secukupnya, pakan seperti biasa, rawatan harian seperti biasa, mandi jemur. Kemudian saat di master, setelah mandi jemur, kemudian kita angin-anginkan, kita masukkan ke dalam ruangan pemaster itu tadi. Usahakan di dalam ruangan kita kerodong, kemudian kita setelkan burung masteran itu tadi. Itu bisa jadi dari MP3 ataupun burung asli. Tapi saya anjurkan lebih efektif selain dari MP3 yang frekuensi pernah saya bahas sebelumnya, yang frekuensinya dia itu sama dengan frekuensi suara burung aslinya, lebih baik dengan burung asli gitu loh. Karena kalau musik box yang lain ataupun pemutar suara yang lain itu kan kita nggak tahu ya frekuensinya apakah sama dengan frekuensi suara burung, yang nanti efeknya akan sulit dicerna oleh burung itu sendiri. Jadi yang udah pasti frekuensinya sama dengan suara burung, ya burung asli gitu loh. Usahakan yang gacor, namanya master itu ya harus gacor ya. Kalau nggak gacor ya namanya bukan masteran. Contohnya misalkan dia di kerodong, kemudian kita tempel dengan 2 master misalkan. Satu di kiri, satu di kanan. Nah, biarkan dia mendengar itu, lambat laun dia pasti akan menangkap isian dari yang kita masterin itu tadi. Dengan catatan kalau dia bunyi, usahakan diturunkan dulu EF-nya supaya dia nggak bunyi dulu. Jadi dia biar lebih fokus untuk menangkap atau mendengarkan suara masteran yang kita isikan ke burung kita itu tadi. Itu dia biasanya bersenandung, ngeriwi. Nah, dari riwiannya itu kita bisa tahu sudah masuk atau belum. Kalau kira-kira sudah masuk, kita coba kita naikkan birahinya dengan memberi EF yang lebih supaya kita tahu. Kita gantang,
sampai kita dengarkan, oh sudah masuk nih masterannya. Artinya tujuannya itu kalau memang masteran yang kita berikan sudah masuk 2 burung misalkan dengan karakter suara yang berbeda, kita bisa ganti dengan suara burung masteran berikutnya gitu. Jadi bertahap ya. Kalau saya dua dulu, misalkan tembakan dan besetan, supaya dia milih, karena burung itu milih. Burung itu milih ya gitu. Setiap burung dengan jenis yang sama, itu kesukaannya lain-lain. Itu dari pengamatan saya. Itu ada yang suka besetan, atau suka tembakan, atau suka pukulan. Nah itu beda-beda tuh. Tiap burung memilih sendiri. Makanya kalau satu burung biasanya saya nempel masteran dua dulu. 2 jenis burung. Nanti yang masuk yang mana? Oh berarti yang seperti itu, supaya menentukan dia sukanya itu yang disukai oleh burung bahan yang kita master ini tadi, tipikalnya tembakan atau besetan gitu lah, atau pukulan atau yang lain. Nah, itu supaya kita tahu. Nanti setelah dia bersenandung atau ngeriwi, itu kelihatan yang masuk apa. Kita coba naikkan dulu, naikkan birainya sampai dia mau ngeplong. Nah begitu ngeplong nanti ketahuan, oh dia sukanya tembakan. Artinya setelah itu masuk, burung yang masteran ini kita jauhkan, kita beri tempelan lagi. Berikutnya adalah burung masteran yang berikutnya. Tapi kalau kita sudah tahu dia sukanya misalkan tembakan ya, sukanya tembakan, berarti kan kita gandeng dia dengan 2 burung kiri kanan yang wujudnya tembakan semua, tapi dengan lagu yang berbeda. Misalkan Lovebird dan Cililin kan lain, sama-sama tembakan cuma beda lagu. Atau Cigun dengan Ciwah misalkan, itu juga tembakan, tapi kan beda tembakan juga, beda tipikal suara. Nah seperti itu. Karena kalau kita paksakan kita tempel dengan masteran yang dia tidak suka, dari pengalaman saya itu tidak masuk-masuk itu burung. Jadi kalau ada pertanyaan, ini kenapa sih burung saya bodoh? Sebetulnya bukan bodoh, tapi dia tidak menyukai suara itu. Jadi dia karakternya itu lebih suka yang mana, itu burung itu milih. Makanya 2, saya biasanya 2 untuk awal. Misalkan dia belum tahu nih ya karakter burung sukanya lagunya yang seperti apa, kita kasih pilihan 2. Misalkan besetan kita pakai jenggot, kemudian tembakan kita bisa pakai cigun dan sebagainya lah, ada cililin, ada siri-siri dan macam-macam lah itu. Itu kita kasih 2 pilihan. Nanti yang masuk yang mana, itu bisa mengetahui karakter burung ini sukanya nembak, karakter burung ini sukanya ngerol, karakter burung ini sukanya beset. Nah itu nanti ketahuan dari situ. Untuk menentukan langkah berikutnya, akan kita tempel masteran apa nih burung gitu. Jadi itu perlu dasar utama yang perlu kita amati, kita teliti, supaya bisa menentukan langkah berikutnya akan kita buat seperti apa dan tidak sia-sia gitu loh. Jadi jangan sampai kita masterin tapi kita salah memaster, nggak tahu burung ini sukanya apa, kita paksa dengan lagu ini ternyata nggak masuk-masuk. Bukan burungnya yang bodoh, tapi dia memang tidak menyukai, jadi dia nggak nangkep. Itu dari pengalaman saya ya. Saya pernah uji coba sampai sedetil itu. Jadi saya orangnya tipikalnya penasaran. Kalau cuma katanya jarene, mbok menowo, itu saya belum yakin. Jadi saya lebih cenderung saya praktekkan baru saya simpulkan. Katanya orang ini, katanya sana kan berbeda. Tapi kalau sudah mencoba sendiri, itu kita bisa simpulkan. Kita sudah mempraktekkan gitu loh. Kita sudah mempraktekkan, sudah mencoba dengan beberapa burung yang sejenis loh ya. Burung misalkan kacer atau murai. Saya nyoba 3 misalkan. Kacer kita nyoba 3, burung yang sejenis dengan 3 burung gitu. Dari situ kan harusnya menurut saya itu sudah bisa saya simpulkan. Tidak hanya 1. Kalau 1 mungkin kebetulan kita tahu karakter ini maunya yang begini. Tapi belum tentu dengan burung yang sejenis tapi beda burung, sama-sama kacer tapi yang ini lain lagi. Nah itu belum bisa disimpulkan kalau cuma 1 burung. Makanya saya uji cobanya 3 burung. Murai 3 burung. Misalkan pentet 3 burung. Nah seperti itu supaya saya bisa mengamati secara detail, kemudian bisa menyimpulkan, oh ternyata begini. Nah ini hasil dari kesimpulan saya, makanya saya berbagi dengan Sedulur Kicau Mania. Barangkali
pengalaman yang pernah saya lakukan bisa bermanfaat dan berguna, ataupun ada dari seluruh Mania yang lain punya pengalaman yang berbeda dan lebih efektif dibanding atau prosesnya lebih cepat dari pengalaman yang saya punya, ya monggo di share, kita berbagi, kita share, kita berbagi supaya kita tahu dan tidak sia-sia kita ngopeni, atau istilah wong Jawa dadi babune manuk ki ora sia-sia gitu loh. Kita prosesnya agak lama tapi hasilnya sesuai dengan ekspektasi yang kita inginkan. Kita pengennya kayak ngene gitu loh, dari bahan supaya kayak gini, prosesnya panjang nih, hasilnya tapi maksimal. Nah itu yang kita harapkan, makanya kita perlu sharing, berbagi, dan saling tukar informasi gitu. Mungkin itu video dari saya. Jangan kemana-mana, tetap panteng terus Waiwan Channel. Masih banyak video-video yang lain yang akan membahas seputaran burung dari bahan sampai dengan menjadi burung yang istimewa, bahkan kalau perlu sampai juara di gantangan gitu. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Tetap tenang, kuasai keadaan, ratakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.